seperti itu ya yang. Dan karena sistem organ ini terlampau banyak, kan banyak sistem organ di tubuh kita mulai dari peredaran darah, pencernaan, pernapasan, saking banyaknya, akhirnya tipe yang dikeluarkannya itu yang populer-populer. Nah, salah satu yang populer itu adalah sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Secara ini ya, secara pola, meskipun kita tidak pernah tahu yang dikeluarkan itu akan seperti apa. Nah, coba aja sekarang kita lihat, nampaknya dari tingkat kesulitan ini tidak terlampau sulit dibandingkan yang sel. Coba jawab untuk pertanyaan ini, karena ini pun nampaknya gampang. Coba dicatkan saja untuk kita lihat proporsi jawabannya. Coba mulai konsisten atau belum? Oke, ada dua nih, ada dua pattern, ada dua pola. Jawaban yang umum itu keluar A dan B. Oke. Nah, yang menarik, kenapa langsung kedua itu ya? Oke. Kita langsung jawab saja dan nanti kita coba cari tahu penjelasannya. Jawabannya yang B. Kenapa yang A kurang tepat? Karena yang A itu tidak spesifik, yang ingin diserap itu garam empedu, karena garam empedu itu kan dia spesifik hanya untuk mengemulsikan lemak seperti itu. Nah, sedangkan yang konteks dari pilih ini lebih ke konteks nutrisi. Jadi nutrisi itu semua, bukan hanya lemak, bukan hanya protein, bukan hanya karbohidrat. Nah, makanya yang lebih pas adalah jawabannya yang berkaitan dengan nutrisi. Nah, berkaitan dengan luas permukaan tadi, betul pilih itu menjadikannya luas karena kalau kita lihat strukturnya, ini struktur usus halus manusia berlekuk-lekuk seperti itu. Nah, setelah lekukan itu ada, ternyata dilekukan lagi, dan setelah dilekukan lagi ada lekukan lagi gitu, berkali-kali dilekukan. Nah, gimana caranya mengkonkretkan ini? Nah, kalau kita berimajinasi atau membayangkan, bayangkan saja ketika lekukan-lekukan itu kita tarik semua, kita ratakan, berarti kan karena awalnya melekuk, bisa jadi lebih luas. Nah, disitulah kira-kira ide cerita tentang lekukan pilih ini. Dan kalau contoh dalam di kelas gitu ya, untuk memberikan konkretnya, mungkin salah satu contoh kita bisa pakai babat, karena babat juga strukturnya mirip, dilekukan lagi. Nah, itu juga bisa kita ambil sebagai contoh untuk pencernaan ketika membawa murid untuk bisa memahami konsep ini, seperti itu. Oke, ada komentar dulu? Nampaknya tidak. Oke, nah sekarang ini soalnya asik nih, karena nanti saya akan coba jelaskan kenapa selingkuh itu terjadi dari soal ini. Bagi bapak-bapak bersiap-siap untuk selingkuh, karena alasannya make sense. Apa sih? Oke, Bapak Ibu, coba dijawab dulu. Boleh chatnya. Oke. Masih oke, cenderungnya A, kita A-nya, A lagi. Oke. Polanya A semua. Oke, kita lanjutkan saja karena jawabannya adalah betul sekali. Jadi organ kita itu sebenarnya statementnya tidak menurun langsung ya, tapi dalam konteks soal ini mungkin dipikirkannya itu dalam kondisi manusia dewasa, karena kalau kita lihat secara komprehensif kan awalnya kan berkembang dari tidak bagus kualitasnya, misalnya dari gerakan yang masih kasar, seiring dewasa kan semakin bagus. Tapi dalam konteks ini dalam manusia dewasa. Nah, ketika dewasa, seiring umur bertambah, tentu saja
kapasitas tubuh kita akhirnya menemukan puncaknya, dan setelah itu mulai menurun hingga akhirnya kita menemui penuaan. Nah, gimana penuaan ini bisa terjadi? Ini penuaan itu terjadi karena banyak faktor. Ada faktor genetik, ada faktor pola hidup, dan lain-lain. Nah, salah satunya ini berkaitan dengan faktor pola hidup. Gimana ceritanya pola hidup ini? Ini berkaitan dengan makanan. Jadi bisa juga kalau kita makan yang nggak bagus, kita bisa jadi cepat tua. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Inggrisnya mah you are what you eat gitu. Anda adalah apa yang Anda makan. Ketika kita makan tidak bagus, setiap hari kita itu sama dengan meracuni tubuh kita untuk misalnya makanan junk food terus gitu. Itu seperti meracuni tubuh, dan ketika tubuh teracuni, proses penuaan itu lebih cepat terjadi. Nah, apalagi kalau kita tidak olahraga dan lain-lain. Oke, nah itu salah satunya. Selain itu, faktor genetik jelas, faktor hormon. Nah, yang akan saya jelaskan tadi seperti saya bilang, selingkuh itu masuk akal dengan ini karena secara ilmiah bisa dijelaskan. Ini gambarnya. Ini gambar perempuan, ini gambar laki-laki. Nah, kita lihat grafik ini 0, ini 80, ini adalah umur, bawah ini sumbu X adalah umur, sumbu Y ini presentasi dari produksi hormon. Nah, selingkuh ini terjadi di umur 40 sampai 50 umumnya. Kalau yang pasangan ya, konteksnya ini bukan konteks anak muda yang pacaran. Kalau anak muda mah suka-suka lah, itu mah yang penting mah modalnya kuat. Oke, balik lagi. Kenapa terjadinya di sini? Karena begini, ini nih grafik yang menentukannya. Ketika kita bicara laki-laki dulu, ketika laki-laki memasuki usia 50-an, dia itu hormonnya tidak drop langsung, tidak jatuh. Jadi produksi testosteronnya baik-baik saja cukup lama gitu. Menurunnya tuh lambat kalau laki-laki. Bahkan kasarnya, laki-laki itu sampai mati pun usia 80, itu dia masih punya testosteron, jadi masih bisa menghamili gitu kasarnya ya. Masih dapat diproduksi sperma. Perempuan di satu sisi, dia itu di umur 50-an, ini drop secara grafik ya, secara keilmiahan. Nah, ketika terjadi penurunan ini, kenapa penurunan ini berdampak besar? Karena perempuan ini, adanya hormon ini adalah untuk mempertahankan eksistensi dari telurnya. Ketika telur habis, maka tidak ada lagi kasarnya, tidak ada lagi yang berharga di tubuh perempuan ini untuk dipertahankan, ya selain dirinya gitu. Makanya turun jauh, dan penurunan ini berdampak terhadap, ya mohon maaf, gairah dan lain-lain seperti itu. Akhirnya, ketika pasangan ini kurang kreatif dalam memelihara hubungannya, perempuannya sudah malas karena hormonnya tidak menunjang, apalagi kalau tidak dirawat dengan baik, laki-lakinya masih tinggi. Nah, inilah gap yang terjadi. Makanya di masyarakat disebut dengan puber kedua. Di sini seperti itu kira-kira. Nah, jadi pelajaran dari ini di sini adalah bagi bapak-bapak mengetahui komposisi hormon kita seperti itu, berbijaklah dalam menyikapi pasangan. Kenapa? Karena misalnya selama hidup kita sukses pun salah satunya dibantu oleh pasangan itu. Jadi ketika pasangan sudah mulai drop, ya jangan se-egois itu gitu. Nah, bagi perempuan juga sama, karena tahu bahwa di periode itu akan drop, makanya pintar-pintarlah merawat diri. Kenapa? Karena misalnya laki-laki itu umumnya di umur 40-50 tuh sedang jaya-jayanya gitu. Kalau di sekolah kayak lagi jadi kepala sekolah gitu, lain-lain. Nah, sedangkan di satu sisi pasangannya ya turun gitu. Nah, celahnya di sini lagi jaya-jayanya, hormon tinggi, di rumah tidak bagus. Nah, itulah penjelasan ilmiah kenapa selingkuh itu terjadi di umur sekian. Makanya sekali lagi pelajarannya dirawatlah hubungannya supaya tetap harmonis. Oke, ada komentar? Masalah. Siap. Nah, jadi ini pelajaran dari biologi ya, Bapak Ibu, semoga bisa diterapkan. Karena saya juga masih belajar berumah tangga, jadi
dengan ini semoga kita bisa makin siap. Ada yang komentar katanya harus dimodalin. Ya pas ini pas. Jadi kalau suaminya lagi jaya-jayanya, modalinlah istrinya untuk tetap cantik, jangan modali yang baru. Aduh. Oke, semoga ada manfaatnya dari penjelasan ini, dan balik lagi lah, urusan keluarga emang privacy masing-masing, tinggal silakan aja direnungkan atau didiskusikan ya dengan pasangannya. Oke, ada lagi, ada komentar, boleh langsung atau chat. Kalau chat ini oke. Masya Allah katanya. Oke, nampaknya tidak ada karena waktu kita juga sudah sedikit lagi, sekitar 6 menit. Asik. Tenang Bu, saya sayang istri Bu. Istri ke-1 dan ke selanjutnya. Aduh, enggak ya Tang, PNS gak boleh, nasib saya PNS, tenang, saya PNS dilarang nambah. Aduh, ini siapa ini? Oke. Aduh ya, kalau ABG mah eksplorasi aja. Nah ini, satu lagi, mumpung ingat, ini juga ada pelajaran penting lagi tentang perempuan, tentang fisiologisnya lagi. Jadi kalau bisa diterapkan di masyarakat, tapi ini bukan dalam konteks menyinggung ya. Dengan kondisi fisiologis ini tadi, maka perempuan itu harus menyadari usianya. Maksudnya begini ya, ini saya tidak berniat menyinggung, saya hanya menjelaskan kaitannya dengan hormon. Jadi kalau kita lihat grafiknya, perempuan itu boleh sombong, ya, boleh sombong dalam arti mencari pasangan atau menolak, itu dari umur 20 sampai 30 maksimal. Dalam arti boleh sombong, misalnya ada cowok datang, enggak ya maaf gitu, enggak maaf gitu. Kenapa? Karena dari umur 30 ke atas nih, grafiknya turun. Jadi nanti malah perempuannya ya yang datang pun kayaknya diterima gitu. Ya maksudnya puncaknya kecantikan gitulah kalau dalam melihat dari kurva ini, ya perempuan itu di 20 sampai 30. Lewat 30 sudah mulai bermasalah. Kenapa? Karena di atas 30 pun kehamilan pun kan harus sudah termasuk resiko riskan kan. Nah jadi pelajarannya mungkin bagi yang belum silakan diusahakan, bagi yang sudah punya keturunan nanti juga harus dijelaskan bahwa hidup itu harus realistis gitu. Jadi ketika mencari pasangan tuh harus di umur yang antara 20 sampai 30 bagi perempuan. Karena lewat di periode itu udah masuk periode kritis atau tidak bagus untuk mengandung. Nah ini faktanya seperti itu. Jadi di atas 40 apalagi itu udah resiko tinggi untuk mengandung. Nah begitulah pelajaran untuk keturunan kita barangkali atau saudara kita barangkali yang belum itu supaya bisa diingatkan. Oke. OTW nambah omongan, siap. Kenapa ini mulutmu harimau ya? Saya tidak berniat kok, tenang. Oke, lanjut ya, karena waktunya sedikit lagi. Oke, jadi balik lagi, sistem organ ini tidak terlampau sulit dari segi pengalaman ya, tapi kita nggak pernah tahu, makanya tetap harus persiapan yang terbaik. Oke, nah sekarang kita coba mungkin 2 saja supaya waktunya juga pas. Setelah ini kita akhiri dan kita nanti lanjutkan diskusi di besok hari. Oke, sekarang ini berkaitan dengan peredaran darah dan jantung. Kira-kira yang mana nih? Perlu diingat juga sistem organ bukan hanya sistem organ dari manusia, tapi juga sistem organ di hewan juga dikaji dalam bagian ini. Karena kita harus mengetahui keduanya seperti itu. Oke, nah isinya B. Kenapa begitu?
Karena tertutup itu artinya dia darah itu terpisah dari cairan interstisial. Cairan interstisial itu serangga deh, misalnya serangga bagi Bapak Ibu mungkin dulu waktu kecil atau sekarang pun pernah nangkap belalang, terus ditekan tubuh belalangnya, nanti keluar cairan hijau dari mulutnya itu, nah itulah cairan interstisial. Sederhananya seperti itu. Nah, cairan ini kalau di belalang itu gabung dengan darah, jadi darah belalang dengan cairan interstisial itu susah dibedakan. Tapi bagi kita itu bisa dibedakan karena kita darahnya itu tertutup, dalam artian dia beredar pada pembuluh darah aja seperti itu. Nah, untuk kompleksitasnya ini kita itu termasuk yang paling maju dari segi struktur jantung karena dari nenek moyang kita kalau kita lacak, ikan itu ruangnya baru ada 2, amfibi dan reptil itu baru ada 3, sedangkan kita burung dan sebagian reptil yang cukup maju itu sudah beruang 4. Nah, kita lihat ini gambar penjelasannya. Kita kan ini sudah berbicara tentang pembuluh darah tertutup. Nah, di ikan dia itu cuma punya 2, satu serambi, satu bilik. Di amfibi atau di katak dia tuh punya 3, ada atrium. Atrium itu adalah serambi dan ventricle itu bilik. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Di burung dan manusia itu sudah lebih maju lagi, sudah ada 4. Misalnya kalau di sini masih belum tersekat dengan sempurna kalau di reptil, tapi kalau di manusia sudah sempurna. Nah, pelajaran yang sering terbalik bagi guru yang bukan biologi membedakan antara bilik dan serambi. Sederhananya seperti ini, kalau saya ini cara saya aja, belum tentu yang terbaik juga. Kalaulah misalnya ini gambar Indonesia dan Sumatera, di sini ada Aceh dan Arab ini di sini, Saudi Arabia itu ada di sini. Nah, Aceh itu disebut sebagai serambi Mekah kan? Serambi Mekah. Nah, sedangkan Mekahnya sendiri ya jauh di sana. Nah, serambi saya artikan dia itu teras. Dan Mekahnya sendiri saya artikan dia itu sebagai bilik atau kamar. Nah, kalaulah dengan analogi tadi kita bawa ke rumah, maka yang disebut bilik itu adalah teras. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang misalnya, ini terasnya, berarti Bapak Ibu akan bertamu dulu. Nah, bertamu ini kalau ini teras, ini atrium. Dan setelah ini, kalau ini jadi pintu, tok masuk. Nah, di dalamnya ada kamar-kamar. Nah, kamar-kamar ini adalah ventricle atau bilik. Ya, ini cara saja biar tidak terbalik. Nah, karena kita kan kalau bertamu tidak pernah langsung ke kamar bertamu kan, tapi kita pasti ke terasnya dulu, nah ke atriumnya dulu. Nah, cara mengingat ya lagi adalah kalau kita pernah ke hotel, ketika kita masuk ke gerbangnya ada yang disebut dengan atrium hotel. Nah, itu artinya terasnya hotel seperti itu. Nah, setelah itu baru masuk, baru ada kamar-kamar. Nah, kamar-kamar ini ventricle atau bilik. Oke. Nah, kayaknya untuk sekarang ini terakhir aja deh. Kita lanjutkan besok kalau masih penasaran, tapi kalau tidak, besok kita ganti topik. Ini terakhir. Nah, sekali lagi, tetap ada penekanan bukan hanya teori, tapi juga kadang dibawa ke konteks kehidupan. Nah, ini dikatakan ada suatu danau, di danaunya lagi tercemar, macam-macam, terus di tercemarnya itu ada makhluk hidup di dalamnya, ada ikan, nggak ada ikan sih, ada katak ini reproduksinya seksual, ada kutu air katanya dengan partenogenesis. Partenogenesis itu dia beranak tanpa dikawini, jadi tiba-tiba jadi telur, tiba-tiba jadi anak, yaitu partenogenesis. Terus hidra itu dia tiba-tiba bertunas seperti pohon, tiba-tiba ada tunasnya jadi anaknya. Dan spon itu dengan fragmentasi, jadi ketika pecah atau terpotong dia langsung jadi bagian individu baru. Nah, ada juga tadi katak itu harus nyari pasangan buat bisa punya anak. Dengan kondisi seperti tadi ada
ada perubahan iklim. Kira-kira yang bertahan di lingkungan tersebut yang mana? Coba dicat lagi. Oke. Ini gampang ya. Kenapa? Karena yang lainnya, yang 3 ini kan mana? Yang 3 ini kan aseksual semua ya. Ini aseksual semua. Nah, yang ini baru seksual. Nah, inilah kelebihan katanya secara teori seksual. Oh, tapi ternyata ada yang enggak, isinya sama. Nah, inilah kelebihan dari seksual katanya. Kenapa? Kalau aseksual, menurut keilmuan, pertama ini dia tidak menimbulkan keanekaragaman genetik. Jadi genetiknya pasti sama aja, seperti cloning gitu. Jadi identik. Jadi individunya tuh sama semua. Nah, itu menimbulkan masalah ketika terjadi perubahan. Dan yang kedua adalah dengan teknik aseksual ini yang nggak asik gitu, karena kawin kan sendiri, masa sih kawin sendiri, yaitu dalam konteks kehidupan manusia ya. Makanya ini kan nggak asik. Oke, nah kalau seksual, nah ini bisa menimbulkan keanekaragaman. Kenapa? Karena besok akan kita pelajari ada crossing over, ada pertukaran materi genetik dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ya ini asik, karena kan ada pasangannya. Kayak itu bercanda aja sih, yang 2 ini bercanda, jangan dianggap serius, anggap aja beneran. Oh enggak. Oke, nah gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini, seksual itu sangat menguntungkan karena keturunan yang dihasilkan bisa berbeda dan bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Seperti itu. Oke, udah jam 5, sesuai janji saya. Mungkin kita akhiri saja dulu untuk pertemuan hari ini.